Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Jika tadi kita sudah belajar tentang PPKN dan seni budaya dan prakarya, maka sekarang kita akan lanjut dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tentu masih di tema 1, subtema 1. Sebelum kita lanjut, anak-anak pada akan mengajak seperti tadi, kita lihat bersama kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk bahasa Indonesia, kita masih belajar sama seperti kemarin tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk memahami di mana gagasan pokok dan di mana gagasan pendukung, nanti Pak Didi akan melampirkan juga dengan teks bacaan di latihan pengetahuan kita hari ini. Baik, kita lanjut. Pertama yang perlu kita lihat pada hari ini adalah satu poin utama, yaitu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Makanya kalau anak-anak perhatikan itu, Pak Didi juga sudah garis bawahi. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Ingat, kalau Pak Didi bertanya apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks bacaan. Kemudian, uraian atau informasi tambahan pada satu teks juga disebut dengan gagasan pendukung. Biasanya ada kalimat yang merupakan gagasan pokok dan kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Fungsinya untuk menguatkan isi dari gagasan pokok atau menguraikan isi dari gagasan pokok ataupun menjelaskan isi dari gagasan pokok. Itulah yang disebut sebagai gagasan pendukung. Kita lanjut, kemudian yang berikut, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap paragraf. Jadi, gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Jadi, menjadi poin penting, poin utama, inti. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan gagasan atau penjabaran dari gagasan pokok. Seperti tadi yang Pak Didi sudah sampaikan, untuk menjelaskan atau menguraikan kembali isi dari gagasan pokok itu sendiri. Nah, kita singkat saja hari ini, seperti tadi yang Pak Didi sampaikan, untuk menguatkan kita, pemahaman kita tentang di mana letak gagasan pokok dan di mana letak gagasan pendukung, maka di latihan hari ini Pak Didi menyajikan sebuah teks bacaan. Pak Didi ambil dari paragraf ketiga, ya, paragraf ketiga dari teks bacaan Pawai Budaya. Nah, Pak Didi baca sebentar. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Oke anak-anak, maka untuk latihan kita hari ini, Pak Didi meminta anak-anak membuat 2 poin. Yang pertama, gagasan pokok dari paragraf tersebut ada di mana? Mana kalimat mana yang merupakan gagasan pokoknya? Kemudian, kalimat mana yang merupakan gagasan pendukung? Nah, semua jawaban itu ada di paragraf yang sudah Pak Didi tampilkan di atas ini. Ya, silakan kalau anak-anak masih kesulitan, boleh bertanya lagi kepada Pak Didi atau bisa membantu kepada meminta bantuan pada orang tua atau saudara yang ada di rumah. Demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Sekarang mari kita lanjut dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, kemarin di pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang ilmu pengetahuan alam, bunyi. Pak Didi menampilkan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Maka hari ini kita lanjut ke bagian berikutnya. Namun sebelumnya Pak Didi, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini dan juga tujuan pembelajaran
kita hari ini. Tujuan paling pertama adalah ingat, kita hari ini berusaha untuk memahami sifat-sifat bunyi, ya, sifat-sifat bunyi yang dapat merambat, ya. Nanti ada anak-anak nanti akan di akhir-akhir nanti kita akan membuat laporan tentang sifat-sifat bunyi yang merambat dengan sistematis. Oke, kita lanjut ke poin pembelajaran kita hari ini. Yang pertama hari ini yang kita pelajari tentang perambatan bunyi, ya, perambatan bunyi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang alat-alat musik yang dapat menghasilkan bunyi, maka hari ini kita belajar lagi tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Jadi, ingat, bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama, apa? Ya, benda padat. Kemudian yang kedua adalah cair. Dan yang ketiga adalah gas. Contoh benda padat seperti apa, cair seperti apa, dan gas seperti apa. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, kalau anak-anak perhatikan bagian bawah, itu pada disampaikan bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, ruang hampa ini seperti apa sih Pak Dedi? Nah, misalnya di luar angkasa. Di luar angkasa, contohnya seperti di luar angkasa itu. Jadi di sana tidak ada media yang dapat menghantarkan bunyi. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Di sini, anak-anak, suara merambat melalui udara. Jadi, udara merupakan atau termasuk dengan benda gas. Katakan misalnya, ketika anak-anak berdiri dengan teman seperti pada gambar itu, mereka berbicara, mas-mas yang baju hijau dan yang baju merah itu berbicara jarak jauh, ya, social distance. Jadi mereka berbicara, mas yang baju merah atau baju biru bisa mendengarkan suara temannya karena ada media perambatan bunyi, yaitu udara. Kita lanjut yang kedua. Bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk contoh benda padat. Jadi, dengan perantaran benda padat itu kita dapat mendengarkan bunyi. Anak-anak tentu pernah melakukan percobaan seperti dua anak ini ketika misalnya masih di TK atau lagi mainan zaman. Caranya itu kita siapkan benang kasur. Benang kasur kita siapkan, ya, kurang lebih 1 atau 2 meter. Lalu benang itu kita ikatkan pada gelas plastik. Pada gelas plastik, gelasnya dibolongin dulu, kemudian diikat benang salah satu ujungnya, kemudian ujung yang lainnya juga diikat. Sekarang anak-anak bisa mencobanya di rumah dengan adik atau saudara atau teman. Sekarang ketika itu sudah jadi bendanya, silakan salah satunya tempelkan ke telinga salah satu yang berbicara. Itu kalian akan mendengarkan suara dengan jelas. Nah, benda padat ini tidak hanya benang, bisa juga benda-benda padat yang lain, misalnya tembok, kayu, atau benda padat manapun itu juga bisa menjadi media perambatan bunyi. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, jadi suara merambat melalui air di dalam tong. Itu air termasuk benda cair. Jadi melalui air kita bisa mendengarkan bunyi. Makanya untuk mengukur kedalaman laut biasanya, untuk mengukur kedalaman laut itu juga para peneliti menggunakan air sebagai media.
air sebagai media. Jadi ada kapal yang berlayar, kemudian untuk mengukur kedalaman air laut yang dilalui oleh kapal itu, alat pengukurnya salah satu medianya itu adalah air. Jadi dengan air itu bisa ketahui seberapa dalam kedalaman laut itu. Ya, itu bukan soal ukurnya, tetapi caranya dengan menggunakan air sebagai media untuk menggetarkan bunyi dari kapal sampai ke dasar laut. Jadi itu 3 media yang dapat menjadi perambatan bunyi. Nah, anak-anak, tadi sudah pada dijelaskan, maka di bagian terakhir ini sekali lagi Pak Dedi meminta kalian untuk berdiskusi dengan orang tua, teman atau saudara di rumah untuk 2 pertanyaan kita hari ini. Nah, dari materi penjelasan Pak Dedi tadi, sebutkan 3 media perambatan bunyi. Tadi sudah Pak Dedi sampaikan. Kemudian yang kedua, mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Nah, silakan dicek kembali, diingat-ingat kembali di buku pembelajaran anak-anak yang pada dibagikan di Classroom. Hari ini juga sudah terdapat penjelasan di dalam. Semoga itu bisa membantu anak-anak untuk memahami dengan 2 pertanyaan penuntun untuk pengembangan pengetahuan kita. Kemudian anak-anak untuk diingat, di sini di bagian akhir Pak Dedi mengulangi lagi, menegaskan kembali bahwa fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan bisa dibaca di layar. Yang pertama, bunyi merambat melalui media udara. Jadi semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dengan suara bergema di suara bergema di sekitar kita. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair. Misalnya, suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Itu medianya melalui air. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Kemudian sifatnya bagaimana? Sifat perambatan bagaimana? Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Jadi, misalnya Pak Dedi menghadap ke sana, ke kamera, jadi bunyi perambatan Pak Dedi suaranya itu sejajar, ya, untuk perambatannya. Jadi, oleh karena itu anak-anak, bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Nah, yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyinya apa? Dari mana? Nah, kemarin misalnya ada gitar, angklung, biola, kecapi, seruling. Itu benda-benda yang merupakan sumber bunyi. Yang kedua, ada media pengantar. Nah, untuk mendengarkan bunyi itu media pengantarnya apa? Apakah air? Apakah benda padat? Apakah gas atau udara? Yang ketiga, ada pendengar. Nah, ini penting poin ketiga ini. Harus ada pendengar. Gitu. Bunyi itu akan terdengar kalau ada pendengarnya. Kalau tidak ada pendengar, ya bunyi itu tidak akan didengar. Ya, harus ada pendengar. Jadi, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi yang dapat merambat melalui media perantara, baik itu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Jadi, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui udara. Loh, kok bisa, Pak? Iya, kalau udaranya tenang, itu bunyi akan terdengar dengan baik. Kalian bayangkan berbicara dengan teman yang jaraknya sekitar 3-4 meter dan saat itu anginnya sedang kencang. Suara kita tentu tidak akan terdengar dengan jelas. Oke, baik anak-anak,
Sekian, terima kasih untuk pembelajaran kita yang kedua hari ini. Sekali lagi, kita terus mohon doa pada Ibu berpesan untuk selalu jaga kesehatan. Anak Kanisius, anak hebat.